Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang analisis kesalahan sintaksis bahasa Indonesia dalam makalah mahasiswa Universitas Jember. Tugas ini disusun oleh Denti Andini, NIM 1901 1020 1044 dari mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia 2, kelas A. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis, yaitu seperti kesalahan penggunaan dalam bidang sintaksis berupa frasa dalam makalah mahasiswa Universitas Jember. Yang kedua, kesalahan penggunaan sintaksis berupa kalimat pada makalah mahasiswa Universitas Jember. Dan objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kalimat yang mengandung unsur kesalahan-kesalahan dalam bidang sintaksis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu keadaan mengenai kesalahan penggunaan dalam bidang sintaksis pada makalah mahasiswa Universitas Jember. Lalu untuk dapat menemukan dan mengklasifikasikan kalimat-kalimat yang mengandung kesalahan dalam bidang sintaksis, peneliti juga menggunakan teknik membaca dan mencatat. Kemudian hasil penelitian ini yaitu berupa kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis pada makalah mahasiswa Universitas Jember. Kemudian pendahuluan, pada latar belakang, bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang paling penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya bahasa, pikiran yang dimiliki dapat diungkapkan, dapat bertukar pendapat dengan orang lain, dan bahkan dapat mengetahui cara hidup ataupun berpikir orang lain. Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan adanya bahasa, setiap kelompok sosial akan merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lainnya. Penggunaan bahasa Indonesia juga harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik berarti harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks atau bahasa yang selaras dengan nilai sosial dalam masyarakat. Sedangkan berbahasa Indonesia yang benar yaitu harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah tersebut meliputi tata bahasa, kaidah pembentukan istilah, dan kaidah ejaan. Keterampilan dalam berbahasa juga dapat memberikan kesempatan bagi siapapun untuk dapat menciptakan konteks yang tepat dalam pertukaran informasi. Keterampilan menyimak atau mendengarkan merupakan keterampilan dalam berbahasa yang digunakan untuk memusatkan perhatian dan mencerna dengan baik informasi yang ada. Keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri sendiri. Sebagai salah satu aspek dalam keterampilan berbahasa, di sekolah ataupun di perguruan tinggi diajarkan keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini juga sangat dibutuhkan bagi siswa ataupun mahasiswa. Hal tersebut disebabkan karena keterampilan menulis merupakan keterampilan yang ekspresif dan produktif daripada keterampilan berbahasa yang lainnya. Kesalahan sintaksis adalah suatu kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa, dan juga kalimat. Kesalahan sintaksis biasanya berhubungan dengan bidang tata kalimat yang menyangkut urutan kata, susunan frasa, klausa, kepaduan, dan juga logika kalimat. Struktur bahasa berisi pengaturan pola-pola yang sintakmatis, maksudnya pengaturan antara subjek, predikat, dan objek hingga keterangan dan pelengkap. Hubungan ini menentukan peran dan fungsi gramatikal, sehingga memiliki letak hubungan yang membawa perbedaan dalam peran dan fungsi gramatikal. Struktur bahasa kemudian dapat membangun keutuhan sebuah kalimat dan menimbulkan makna yang sesuai dengan yang dimaksud. Kemudian berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kesalahan penggunaan dalam bidang sintaksis berupa frasa dalam makalah mahasiswa Universitas Jember, dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimanakah kesalahan penggunaan sintaksis berupa kalimat pada makalah mahasiswa Universitas Jember. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan bidang sintaksis berupa frasa dalam makalah mahasiswa Universitas Jember dan untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan kalimat pada makalah mahasiswa Universitas Jember. Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi referensi dalam dunia pendidikan,
khususnya dalam bidang sintaksis, dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitian ini yaitu pada kesalahan frasa dan kalimat dalam makalah mahasiswa Universitas Jember. Data bersumber dari kalimat-kalimat yang ada di dalam makalah mahasiswa yang berjumlah 4 data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan teknik membaca, mencatat, mewawancarai mahasiswa. Selanjutnya data akan dianalisis menggunakan identifikasi, klasifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu terdapat kesalahan frasa dalam makalah mahasiswa Universitas Jember. Kesalahan yang pertama yaitu kesalahan berupa frasa preposisional. Frasa preposisional merupakan sebuah gabungan kata yang tidak berpredikat dan memiliki kata depan. Ketidaktepatan pemakaian preposisi ini tertentu dalam frasa preposisional dijumpai dalam makalah mahasiswa Universitas Jember. Pemakaian preposisi yang salah dapat dilihat pada kalimat berikut ini. Namun, dalam perkembangannya, saat ini puisi tidak lagi terikat seperti di masa dahulu. Penggunaan preposisi di ini kurang tepat karena preposisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kata depan yang menandai tempat, sedangkan pada kalimat tersebut menunjukkan waktu. Kalimat tersebut jika diperbaiki akan menjadi, namun dalam perkembangannya, saat ini puisi tidak lagi terikat seperti pada masa dahulu. Selanjutnya, kesalahan frasa verbal yang dapat ditemukan di makalah mahasiswa Universitas Jember. Kesalahan ini memiliki beberapa penyebab. Kesalahan frasa verbal yang terdapat dalam makalah mahasiswa Universitas Jember yaitu definisi puisi secara umum adalah salah satu perwujudan bentuk karya sastra yang ekspresinya mengungkap dan perasaan penyair dengan bahasa yang menggunakan irama, rima, matra, bait, dan penyusunan lirik yang berisi makna-makna. Frasa verbal pada kalimat ekspresinya mengungkap salah dan kurang tepat. Kalimat tersebut jika diperbaiki akan menjadi definisi puisi secara umum adalah salah satu perwujudan bentuk karya sastra yang mengungkap ekspresi dan perasaan penyair dengan bahasa yang menggunakan irama, rima, mantra, bait, dan penyusunan lirik yang berisi makna-makna. Kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan frasa adjektifal yang merupakan gabungan dari dua kata atau lebih kata sifat yang dimana salah satu kata dari gabungan tersebut memiliki fungsi untuk menerangkan kata lain yang merupakan inti sifat atau keadaan. Kesalahan frasa adjektifal ini dikarenakan penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan seperti pada kalimat atau sastrawan lain yang saat ini namanya tengah melambung tinggi di dunia kesusastraan Indonesia, yaitu Sapardi Djoko Damono. Beliau sangat teramat terkenal karena sebagai pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka yang kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Frasa sangat teramat terkenal menggunakan bentuk superlatif sangat dan teramat yang dianggap kurang efektif dan kurang efisien karena sama-sama menunjukkan arti paling. Kemudian untuk memperbaiki frasa tersebut dapat dilakukan dengan cara memisahkan masing-masing adverbial yang ganda. Kalimat tersebut jika diperbaiki akan menjadi atau sastrawan lain yang saat ini namanya tengah melambung tinggi di dunia kesusastraan Indonesia yaitu Sapardi Djoko Damono. Beliau sangat terkenal karena sebagai pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka yang kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Kemudian dapat juga diperbaiki menjadi atau sastrawan lain yang saat ini namanya tengah melambung tinggi di dunia kesusastraan Indonesia yaitu Sapardi Djoko Damono. Beliau teramat terkenal karena sebagai pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka yang kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Kesalahan kalimat dalam makalah mahasiswa Universitas Jember yaitu kalimat tidak bersubjek. Pada umumnya setiap kalimat itu terdiri atas beberapa unsur, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Akan tetapi pada dasarnya setiap kalimat itu terdiri atas dua bagian yang saling melengkapi, yaitu seperti subjek dan predikat, objek, dan keterangan. Hanyalah keterangan lebih lanjut terhadap predikat atau sebagian kalimat yang menerangkan predikat. Kalimat tidak bersubjek yang ditemukan dalam makalah mahasiswa Universitas Jember yaitu
Beliau teramat dikenal sebagai pujangga kebangsaan Indonesia terkemuka yang kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Dikenal melalui berbagai puisinya mengenai hal-hal sederhana namun syarat akan makna kehidupan, sehingga beberapa puisinya sangat populer baik dalam kalangan sastrawan pun khalayak umum. Kalimat dikenal melalui berbagai puisinya mengenai hal-hal sederhana namun syarat akan makna kehidupan kurang tepat, karena langsung menunjukkan predikat tanpa ada subjek yang mengawalinya terlebih dahulu. Untuk mengetahui subjek kalimat, maka harus diawali dengan kalimat sebelumnya. Kalimat tersebut akan lebih tepat jika diperbaiki menjadi beliau teramat dikenal sebagai pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka yang kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. SDD dikenal melalui berbagai puisinya mengenai hal-hal sederhana namun syarat akan makna kehidupan, sehingga beberapa puisinya sangat populer baik dalam kalangan sastrawan maupun khalayak umum. Kemudian kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dari kesimpulan yang pertama yaitu kesalahan frasa dalam makalah mahasiswa Universitas Jember meliputi 3 jenis, yaitu kesalahan frasa preposisional yang merupakan sebuah gabungan kata yang tidak berpredikat dan memiliki kata depan. Selanjutnya yaitu kesalahan frasa verbal dan kesalahan frasa adjektifal yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih kata sifat, di mana salah satu kata gabungan tersebut memiliki fungsi untuk menerangkan kata lain yang merupakan inti, sifat, atau keadaan. Kemudian simpulan yang kedua yaitu kesalahan kalimat dalam makalah mahasiswa Universitas Jember berupa kesalahan kalimat tidak bersubjek. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.